sebagai apologet itu ya. Jadi tapi ternyata di lain sisi bagaimana dia bisa menyatakan Isa dan Yesus adalah orang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Umar? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Umi, gimana kabar Umi? Sama, alhamdulillah. Dan semoga kita semua, juga pemirsa kita semua juga senantiasa sehat, Amin. Sukses, bahagia, Amin. Dunia akhirat. Amin. Amin, 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 amin. Nah ini Umi, ada yang mau kita bahas nih Umi sore hari ini. Apa itu? Kira-kira apa nih Umi? Yang lagi yang lagi dibicarakan di masyarakat dan mungkin yang masih ada teka-teki di masyarakat, ayo kita bahas sehingga menjadi suatu yang terang benderang. Atau ngebahas itu Umi, si Fulan yang lagi viral. Si Fulan yang lagi viral, itu yang mana ya? Yang tentang apa ini? Yang ngebahas tentang Isa itu bukan Yesus. Oke. Tokohnya itu laki atau perempuan ya? Nah, itu dia. Jadi pertama kali Ana lihat nih Ana kira wanita gitu. Nah, iya kan? Tapi di channel yang lain, di satu channel dia mengatakan identitas dia sebagai pria. Oh gitu. Tapi dia juga menyatakan dia perempuan. Itu dia kurang paham anak. Tapi ya dari segi fisiknya anak kira perempuan karena kinclong terus rupawan seperti itu. Ya. Gimana Om? Kita mau mengeliti atau gimana nih Om? Kita to the point. Ya, tetap elegan. Ya. Kita membahas secara keilmuan apakah Isa itu bukan Yesus. Artinya apakah Isa dan Yesus adalah orang yang berbeda, yang hidup pada zaman yang berbeda, tahun berbeda, mungkin juga bangsa berbeda, mungkin juga dari wilayah yang berbeda. Itu gimana itu sebenarnya? Nah, seperti itu Om. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh Om, jadi kita ada yang mau dibahas tentang latar belakang si Fulan ini dulu Om. Sebelum mengarah kepada pemahaman dia sampai dia mengatakan Yesus itu bukan Isa atau Isa itu bukan Yesus. Oke. Tapi sebenarnya kecil banget ya. Maaf ya. Kecil banget ya untuk kita bahas. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin pemirsa kita ada yang pengen tahu barang yang kecil ini. Ya nggak apa-apa lah. Oke, silakan. Ya, jadi di suatu channel dia itu mengatakan memproklamasi diri dia sebagai seorang apologet. Oh gitu. Dia seorang apologet. Jelaskan apa ini maksud dengan apologet. Nah, kalau dari Ana ya Om, jadi apologet itu bukan orang yang sembarangan Om. Kalau misalkan kita lihat dari sejarah kekristenan, itu apologet itu memiliki jabatan-jabatan yang tinggi. Dan biasanya akhirnya disebut oleh bapak-bapak gereja. Di situ ada Justinus Martir, ada Irenaeus, ada Polycarpus, ada Clemens, dan lain sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang disebut apologet dan mereka satu sisi punya jabatan di gereja, satu sisi seorang memang punya pemahaman yang kuat di dalam ilmu kekristenan secara formal. Terus juga yang ketiga mereka juga punya pengaruh yang kuat
punya pemahaman yang kuat sehingga mereka bisa berdiri dengan cara mereka sendiri-sendiri dalam mempertahankan Bible sebagai kitab suci versi mereka. Punya keilmuan tentang Kristen dan agama Kristen. Nah, seperti itu. Pengetahuan yang mumpuni tentang kekristenan. Nah, Oke. gitu. Nah, kalau menurut Umi sendiri bagaimana, Umi sangat terkejut ya. Dan Umi sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu terpaku gitu, atau terpana dengan dengan ungkapan-ungkapannya. Sejak Umi mendengar ternyata dia menyatakan bahwa yang bersangkutan ini mengaku bahwa dia sangat paham sejarah. Wow. Ya, dia ahlinya sejarah gitu ya, dan kemudian sebagai apologet gitu ya. Jadi tapi ternyata di lain sisi bagaimana dia bisa menyatakan Isa dan Yesus adalah orang yang berbeda. Itu dia. Jadi cuma tong kosong nyaring bunyinya ya, Om. Ya biarlah. Ya mungkin mau viral juga kali ya. Ya biarlah. Biarlah. Oke, sekarang silakan kita bahas bersama. Jadi dalam pandangan Al-Quran seperti apa, dalam pandangan Bible seperti apa? Coba dalam pandangan Bible gimana? Yang berkaitan dengan Yesus. Yesus itu bukan Isa menurut pemahamannya siapa? Cipollini gitu. Jadi yang menurut keyakinan Ana ya yang pertama cukup jelas bahwa Yesus itu dan Isa itu orang yang sama sebenarnya. Yang pertama pengakuan formal atau informal dari gereja itu sendiri, dari kekristenan itu sendiri. Yang informalnya itu biasa di lapangan. Ana ya Masya Allah dengan kasih sayangnya Allah kepada Ana, Ana bisa masuk Islam. Alhamdulillah. Tahun berapa? 31 Juli 2020. Luar biasa. Ya. Oke. Pernah ngomongin Umi juga nggak? Itu dia sering Jadi ngebahas Umi Irena, ngebahas juga Ustadz Nababan, ngebahas juga Ustadz Kainama, sama almarhum Ustadz Insan Mokoginta. Jadi itu memang 4 tokoh ini yang paling sering dibicarakan di dalam diskusi teman-teman orang yang punya pemahaman agama lah, orang-orang yang pernah ngampus teologi gitu. Seperti itu. Oke. Yang jelas jelek aja gitu ya. Masih jelek aja. Tapi masalah ketika anak masuk Islam, anak tahu ternyata apa yang pernah anak benci ternyata nggak seperti itu. Ya, nggak seperti itu gitu, Masya Allah. Ya. Jadi kembali kepada tema tadi ya, bahwa yang informal ini, anak kan mantan penginjil ya, Jadi ketika dulu anak penginjilan, anak memakai Isa itu untuk menjembatani anak untuk mendapatkan orang-orang yang ingin dimurtadkan supaya masuk Kristen. Karena itu tadi itu udah jumhur udah sepakat para penginjil itu pasti kebanyakan mereka pakai nama Isa untuk memberitakan Injil. Ya, untuk melunakkan, untuk bisa memasuki pemikiran umat Islam. Betul sekali. Jadi dianggapnya level pertama dianggapnya sama nih semua agama gitu kan. Terus kemudian level kedua mulai digerakkan mesinnya. Oke, ternyata nggak sama karena Kristen yang lebih bagus gitu. Ya, seperti itu. Oke, terus. Jadi yang pertama itu ketika kita penginjilan, karena pasti kalau kita kasih nama Yesus kan pasti ditolak kok. Jadi
ada peraturan tidak tertulis Om di dalam penginjilan. Yang pertama, kita tidak boleh sebut nama Yesus, tapi pakai nama Isa. pakai nama Isa. Nanti dikaitkan dengan bahwa Isa itu kalimatullah. Oke. Terus yang kedua, Suatu saat kita bahas dengan rinci banget ya. Masya Allah, ya. Moga-moga ada kesempatan bertemu lagi. Insya Allah kita bahas dengan rinci banget istilah-istilah dalam Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, oke, kita lanjut dulu. Yang kedua, jangan bahas tentang Israel. Why? Karena Israel dan Islam itu konfliknya panjang, gitu. Apalagi kaitannya dengan Palestina. Jadi kita jangan bahas waktu penginjilan itu jangan bahas Israel. Terus dulu itu juga jangan dibahas yang namanya perang salib. Perang salib akan membuka aib gitu ya kalau dibahas. Maka semakin kelihatan siapa sesungguhnya serigala yang berbulu domba. Nah, seperti itu. Apalagi kalau udah dikait-kaitkan sama Sultan Muhammad Al-Fatih kan. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi untuk masa-masa itu disingkirkan dulu gitu supaya kita benar-benar bisa ambil si orang ini supaya bisa masuk Kristen. Penekanan Umi adalah, nah pemirsa, apabila kita mencermati bersama informasi yang disampaikan oleh ananda kita, Umar, maka kristenisasi itu tidak ujuk-ujuk orang yang dijadikan Kristen, enggak. Tapi adalah program. Ada tahapannya, begitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi yang pertama tentang penginjilan yang informator di lapangan. Dan juga ada formalnya juga. Di formalnya itu memang juga banyak sekali pendeta. Ana malah belum pernah dengar, ada pendeta yang mengatakan Isa itu bukan Tuhan. Isa itu bukan Yesus. Maaf, Isa itu bukan Yesus. Tetapi kalaupun ada yang mengatakan, hanya cuma lihat aja di YouTube, ada yang mengatakan Isa itu bukan Yesus, itu langsung dibombardir oleh pendeta-pendeta yang lain. Jadi pendeta versus pendeta gitu. Jadi sebenarnya kaum muslimin itu nggak usah ikut campur, karena ini barang, tadi Umi bilang barang kecil gitu ya. Saking barang kecilnya itu ya pendeta versus pendeta gitu. Yang ada pendeta yang mengatakan Isa itu adalah Yesus, tapi memang lebih banyak yang mengatakan, pendeta-pendeta yang lebih banyak mengatakan Yesus itu dan Isa adalah orang yang sama. Akhirnya mereka perang sendiri. Oke, tapi kalau dalam Al-Quran jelas banget ya, betul, bahwa yang dimaksudkan dengan Yesus ya itulah Isa. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ambil dari urutannya, coba Isa ini dalam bahasa adalah dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Ibrani, mulai dari Esau, Yosua, Yosua, barulah kemudian menjadi Yesus. Nah, itu dia. Dan Yesus itu memang sudah pendekatan dengan orang-orang Romawi. Isa Arab, Esau Ibrani, dan kemudian orang Romawi yang saat itu juga menjajah wilayah tersebut, Palestina, maka beranggapan bahwa kok jelek banget nama itu, karena kebiasaan orang Romawi itu memberi nama itu pakai huruf mati. Ini Isa, Esau, ini ya, maka enggak deh gitu ya. Maka kemudian huruf mati di awal dan di belakang. Dan satu hal lagi, mereka paling senang dengan kata akhir
huruf hidupnya sebagai penyambung huruf mati, huruf hidupnya itulah adalah as atau us. Paling banyak itu adalah us. Nah, maka kemudian Isa, kemudian menjadi Yuswa, Yehis, masih belakangnya juga terbuka huruf mati, Yehiswa, walaupun sudah panjang, tengah juga huruf mati, tapi akhirannya masih terbuka juga. Maka jadilah Yesus. Ya. Anak malah gara-gara tadi Umi bilang us itu, Ana jadi malah ingat beberapa nama Jadi Yakobus, Paulus, Bartolomeus, Clementinus, Filipus, Dionysius ya. Ya betul. Gregorius. Itu dia. Ini banyak banget us. Jadi nggak asing sebenarnya kalau di dalam Romawi ya Romawi. Ya. Seperti itu. Nah, itulah maka kalau dalam Al-Quran itu udah jelas banget kan tentang Nabi Isa alaihissalam yang ibunya adalah Maryam binti Imran. Ya, dan dia dilahirkan tanpa ayah. Kan itu kan dalam Al-Quran itu nanti kita akan rinci lagi dengan lebih jelas perkata atau bagaimana. Tapi sekarang kita mulai dulu pemanasan dulu ini. Ya, jadi seperti itu. Dan siapa dia? Dia adalah seorang hamba Allah. Hamba Allah. Ya. Dan sebagai hamba yang taat kepada Allah, Allah yang disembah oleh Isa itu adalah Allah yang mana? Maka disebutkan sebagai Allah yang ahad, ya. Terus sampai kemudian di dalam Bible pun kita bisa temukan bahwa Nabi Isa alaihissalam sempat mengajarkan muridnya itu sholat. Masya Allah. Tapi karena Bible ini kan kitab yang dianggap suci, ya, kemudian yang diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa dengan meninggalkan teks aslinya. Nah, itu dia Sehingga misalnya saja Bible terjemahan bahasa Indonesia antara tahun ke tahun itu pun juga mengalami perubahan sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan hasil daripada konferensi. Kalau mau dirubah ya dirubah. Seperti saja misalnya ya, yang paling gampang dan mudah diingat adalah tentang babi. Babi itu dulu pada Bible edisi tahun 1960 ke bawah, masih di Imamat pasal 11 ayat 7. Itu kan dikatakan babi haram. Tapi kalau sekarang kita buka nih pakai HP atau pakai apa yang sekarang, babi hutan. Jadi berarti apa? Ditambah kata hutan. Ini adalah proses mengubah. Maka dengan dikatakan babi hutan itu haram, maka gereja memberikan satu penyimpulan bahwa babi ternak, babi kota itu halal. Kesimpulannya itu ya, karena tulisnya babi hutan. Ya, jadi gereja menghalalkan babi, ya kan? Ya. Nah, sementara sebelum tahun 60 gereja mengharamkan babi. Ngeri ya. Nah, iya kan? Betul. Nah, ini intinya kan di situ. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan itu tidak maha tahu, tidak maha benar, sehingga perlu revisi dan revisi. Nah, ini Al-Quran sudah menyatakan dengan jelas sekali, dikatakan mereka suka mengubah-ubah ayat Allah, bahkan membunuh para nabi. Nah, itu.
kaum yang itu. Ya. Nah, itu Al-Quran. Jadi dengan jelas sekali bahwa Al-Quran pun menyatakan bahwa Allah mengampuni semua dosa seberat apapun. Tapi ada satu macam dosa yang Allah tidak berkenan untuk memberikan ampunan, yaitu dosa syirik. Apa syirik itu? Syirik adalah dosa mempersekutukan Allah. Ya. Malah ada ayat Al-Quran yang jangan sekali-kali engkau menyatakan bahwa Tuhan itu adalah 3. Nah, udah langsung to the point tuh ya Om. Ada poin kan? Ya. Nah, ayo sekarang gimana ayat Bible? Kalau di dalam sejarah kanonisasi Bible ya Om, yang pernah Ana pelajari waktu kuliah. Tapi sebelumnya gini Om, Ana itu satu sisi bingung, tapi satu sisi Ana takjub gitu Om, terhadap kristolog secara spesifiknya di Indonesia gitu. Apa yang Ana pelajari justru banyak diketahui sama mereka, bahkan jauh lebih itu. Kayak misalkan Umi tadi bilang kan, Bible sebelum tahun 1960 ya. Ana malahan nggak pernah itu Om. Nggak pernah Om, pegang itu nggak pernah Om. Jadi, Nah, Ana pemirsa tolong diperhatikan bahwa mohon maaf tidak banyak umat Kristen yang mengetahui bahwa sebenarnya kitab mereka itu sudah diedit untuk yang kesekian puluh kalinya. Betul. Kemarin dan salah satunya yang kemarin yang terakhir juga sempat podcast sama Kodoni ya Om. Itu kan Bible-nya banyak Om. Iya. Bible-nya banyak dan ketika itu kan ada bintang tamu kan. Jadi ada bintang tamu asal Malang. Jadi mualafah beliau Ustadz Kodondi itu periksa beberapa Bible. Dan ketika ini yang ngomong yang ngebahas ini memang Kodondi, tapi bukan langsung pemikirannya bukan dari Kodondi, justru pemikiran dan lafaznya itu dari Bible. Bahwa itu tadi yang Umi bilang, Bible yang banyak versinya ini, berubah-berubah katanya. Iya, betul sekali. Gitu. Nah itu Anda kaitkan dengan sejarah kanonisasi, dulu tuh Bible baik-baik saja. Nah, di perjanjian lama tuh baik-baik saja keadaannya. Sebelum akhirnya ketika itu daerah Palestina atau Kanaan ya, kalau di dalam bahasanya Bible, itu dikuasai oleh bangsa Yunani. Terjadilah Helenisme. Helenisme yang membuat generasi terbaru tidak terlalu paham yang namanya bahasa ibu. Itu bahasa Ibrani. Kehilangan jati diri. Saking kebanyakan dijajah. Dijajah Babel, Babilonia, dijajah Asyur dan sebagainya. Dijajah juga sama Persia. Nah, baru nih di zamannya Yunani. Nah, timbullah inisiatif dari ulama uskup. Uskup LXX yang nanti namanya 70 kan, 70 uskup. Katanya ada berapa versi Om? Ada yang bilang 70, ada yang bilang 73, ada yang bilang 74, tapi nggak nyampe 80, tapi tetap dibilangnya LXX yang nanti namanya Septuaginta LXX yang menerjemahkan perjanjian lama yang dari bahasa Ibrani 95% dan Aramik 5%, diubah semuanya menjadi bahasa Yunani. Perjanjian lama versi bahasa Yunani. Nah, disitulah asal muasal yang tadi Umi bilang. Jadi, masya Allah, itu tadi kembali tadi yang kalimat Ana sebelumnya. Satu sisi Ana bingung, satu sisi Ana takjub bahwa ada banyak sekali kristolog Indonesia, orang mu'alafah dan juga para pejuang Islam dalam dakwah dalam bidang ini benar-benar mengetahui kuncinya gitu. Padahal Ana butuh
5 tahun Om untuk belajar ini Om. Itu juga harus formal dan juga penuh suka duka. Tapi ketika Ana lihat, wah ini Masya Allah, apa namanya, ada juga kesolok nggak perlu ijazah S1, STH gitu, tapi punya pemahaman yang lebih luas dibandingkan Ana yang sarjana teologi ya. Iya, sarjana teologi ya gitu. Makanya wah ini cocok ini. Ketika berdiskusi ini Ana juga sedikit mengingat sesuatu ilmu-ilmu yang pernah Ana pelajari, tapi Ana sendiri gitu Om. Benar, Ana takjub sekaligus bingung gitu terhadap ustadzah yang dalam hal ini itu punya pemahaman begitu luar biasa, punya pemahaman begitu hebat dibandingkan bisa dibilang anak malah justru kalah di bidang ini gitu. Walaupun itu tadi yang pertama Ana belum pernah baca Bible 1960, tapi orang-orang yang pernah terlibat di dalam ini justru udah paham gitu. Wah, jadi Ana memang di sini itu sekalian silaturahmi, kayaknya Ana ini tempat yang bagus. Makanya sejak awal Ana mengatakan bahwa Umi ini guru bersama, guru kita semua. Jadi Ana podcast, Ana sharing, tapi Ana juga belajar gitu dari pengalaman Umi yang Masya Allah. Umar ini rupanya termasuk aliran semakin padi berisi semakin merunduk. Ya, Ana kayak misalkan Ana tuh terpukau. Tanya ini Kang Asep nih. Ana terpukau waktu salat kemarin tuh di Ustadz Kodoni, Bible-nya banyak banget. Ana mikir dalam hati, Ana belasan tahun sampai umur 29 menjadi seorang Kristen nggak punya Bible banyak begini versinya. Bahkan Ana sempat foto tuh Bible Septuaginta. Wah ini nih pertama kali Om itu pegang Om Septuaginta. Jadi Ana, wah Masya Allah. Semoga para pejuang dakwah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Amin, amin. Dan juga mendapatkan generasi yang tidak kalah jauh hebatnya. Amin, amin. Ya. Karena ini kan pejuang-pejuangnya kan Masya Allah nih, udah hebat, banyak penuh pengalaman, dan butuh juga anak murid-murid yang juga cukup bagus ya Om untuk meregenerasi ladang dakwah ini. Karena kalau misalnya yang di atas ini sudah karena mungkin udah dari segi usia juga lemah fisik dan sebagainya, orang Kristen malah senang Om, karena kekurangan musuh. Iya, kekurangan. Dulu Ana juga, karena Ana mikirnya kayak gini Om waktu dulu, wah nanti gampang nih, nanti kalau yang mereka yang mengolok-olok Kristen nanti kalau nggak ada penerusnya, nanti tetap sendiri ladangnya gitu. Padahal kita nggak ngolok-ngolok loh. Tapi kita mikirnya dulu gitu. Ngolok-ngolok loh, iya. Kan kita hanya menyatakan yang hak itu hak, yang batin itu batin, mengungkap kebenaran. Itulah. Jadi sebenarnya di sana. Ya, jadi salah persepsi aja ya Om, orang-orang Nasrani bahwa sebenarnya. Jangan bilang Nasrani. Oh iya, astagfirullah. Kristen gitu. Kristen ya, Kristen. Bahwa apa tadi yang dibilang Umi tadi, bukan mengolok-olok, tapi yang menyatakan sendiri kesalahan Bible itu sendiri ya Om. Betul. Jadi Bible zaman sekarang yang versi LAI disanggah sama Bible LAI versi dulu. Ya. Nah, seperti itu. Pernah membaca di Kidung Agung dan ya yang tentang penamaan di situ ada penamaan Bait Allah. Bait Allah. Ana kalau Kidung Agung pernah baca tapi nggak sering Om, soalnya terlalu vulgar. Ya macam-macam di situ. Jadi di dalam Perjanjian Lama pun digunakan kata-kata najis, gitu ya. Ada istilah najis. Terus kemudian
ungkapan-ungkapan bahwa kita bisa melacak ini dari sejarahnya, ini periode kapan. Contohnya sebagai salah satunya adalah tentang pendapat orang yang menyatakan semua agama sama, karena nabi-nabinya juga sama, ya. Padahal itu semua adalah promosi, ya, jargon Kristen. Kita bisa buktikan tidak sama semua agama. Nabi-nabinya pun tidak sama dan sangat memilukan. Artinya begini, contoh pada masa periode Nabi Musa alaihissalam, yang berdakwah yang sejaman dengan Nabi Musa adalah saudaranya, yaitu saudara seibu, yaitu antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ya. Nah, pada saat itulah kemudian, gak lama kemudian, ketika Nabi Musa pamit kepada kaumnya untuk naik ke Gunung Tursina, maka kemudian kaumnya ini kan membuat patung sembahan, kan? Patung anak sapi. Betul. Itu disembah, disebut sembahan, berarti patung itu disembah. Kok patung disembah? Kenapa? Iya, karena mereka menggantikan Tuhan dengan patung itu, menggantikan Allah dengan patung itu. Lalu siapa penggagasnya? Ternyata kalau di dalam Bible kan disebutkan itu adalah gagasan Nabi Harun. Ya kan? Ya. Jadi Nabi Harun yang berkhianat. Padahal di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa itu adalah perbuatan Samiri. Nah, nama Samiri itu tidak ada dalam Bible. Ya, dihilangkan ya Om. Nah, sementara Nabi Harun pun reputasinya dijatuhin. Ya. Dan kalau Anda amati, semua Nabi itu sebenarnya mengalami pembunuhan karakter. Betul. Najul menjalik. Ya, nah? Nggak ada Nabi yang baik-baik saja. Kecuali Yesus. Karena dari situ nanti dikesimpulan bahwa Yesus tidak berdosa, tidak mempunyai kesalahan, tidak mengalami kejatuhan karakter, hingga akhirnya dianggap Tuhan. Seperti itu ya Om. Iya. Dan itulah konsili Nicea. Ini cukup menarik nih. Lebih dalam lagi kita bahas yang awalnya tadi membahas si fulan ini yang mengatakan apologet ya Om. Padahal si apologet ini justru punya syarat-syarat yang cukup agak berat gitu, apologet itu. Terus yang kedua membahas juga tentang Yesus dan Isa sama atau bukan. Dan ternyata kita diskusi juga. Tambahkan dikit tentang ayat Bible. Oh iya, apa tuh? Misalnya dari Markus atau Matius yang menyatakan Nabi Isa memerintahkan kepada murid-muridnya, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhan yang Esa. Nah, itu Markus pasal 12 ayat 29. Coba nih Ana bacakan ya Om. Masih nyimpen ya. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus. Ini Yesus sendiri yang mengatakan Om. LAI versi terbaru nih, TB. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, bagaimana dengan Trinitas? Jadi ini Masya Allah, belajar sama guru yang bernama Umi Irena Handono. Jadi kita bahas mana dulu nih Om? Trinitas duluan atau konsili Nicea dulu Om? Nah, kayaknya nggak cukup sekarang ini. Tolong sebut lagi ayat yang menyatakan bahwa Nabi Isa menyatakan dirinya adalah sebagai utusan, bahwa dia adalah seorang utusan, ya, bahwa apa yang dia katakan semuanya berasal dari Bapa dan dia tidak membuat-buat sendiri. Nah, itu gimana? Jadi memang Yesus itu tidak pernah berkata secara tertulis di sini
Jadi Yesus itu tidak pernah mengatakan di dalam lafaz Bible kecuali ya apa yang dianggap oleh Paulus ya bahwa Yesus tidak pernah bilang sembahlah aku gitu. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Dicari sampai kapanpun nggak bakal ketemu. Nggak pernah ada Dan juga Yesus itu pun ya memang seorang hamba gitu. Di dalam jadi di dalam pemahamannya Paulus ini memang itu dia beda dengan apa yang ada tertulis di Bible versi dulu ya Nah, Paulus ini kan memang backgroundnya seperti itu ya pembenci pengikut Kristus memang sebelumnya, terus ujuk-ujuk dianggap rasul. Nah, dari situ kan aja udah ketahuan ya bahwa sekalipun walaupun ini nggak ada sebenarnya ya walaupun nggak ada sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan, tapi sekalipun ada, itu pasti tulisnya Paulus. Pasti tulisnya Paulus, karena memang Paulus berperan besar di dalam perjanjian baru. Bagaimana menurut Umi? Betul sekali. Oke, jadi nampaknya ini adalah suatu kajian yang mestinya Umar lanjutin lagi. Janganlah kan Umi guru anak maksudnya melengkapi anak yang istilahnya yang belum banyak pengalaman inilah dalam istilahnya berdiskusi yang seperti ini Alhamdulillah ini sangat penting banget ya. Jadi justru dengan kita mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran dan kemudian mengungkapkan yang ada di dalam Bible, itu semakin memperkuat iman kita. Betul. Bahwa pilihan kita bahwa Islam adalah agama Allah, itu kita tidak sampai bias, kita nggak sampai goyang, nggak akan sampai guncang begitu. Jadi bahwa Yesus pun menyatakan bahwa dia adalah seorang utusan dan dia tidak pernah membuat kalimat sendiri, semua kalimat itu dari Bapa. Berarti antara Yesus dengan Bapa itu tidak sama. Bagaimana dikatakan Tuhan itu satu dalam 3 pribadi? Ada pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus. Masih panjang. Jelibet. Kalau ada urusan Trinitas itu, itu nggak ini ya nggak waktunya nggak sedikit ya Nggak sedikit, tapi berarti sudah ketemu kan? Ya, betul. Jadi berarti Nabi Isa alaihissalam kesimpulannya dia Nabi Isa yang menyatakan dia adalah utusan. Dia Nabi Isa yang menyatakan dia tidak membuat satu ucapan atau kalimat pun selain menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapa. Ya. Dari pernyataan Nabi Isa alaihissalam yang juga tidak pernah menyatakan sekalipun bahwa dia adalah Tuhan, maka nampak jelas banget yang dimaksudkan dengan Yesus adalah pribadi tentang Nabi Isa. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa itu adalah ajaran Al-Quran. Maka kesimpulan lebih lanjut berarti yang disampaikan oleh Nabi Isa sebenarnya adalah Islam. Maka siapa Nabi Isa? Ya salah satu daripada sekian banyak nabi yang diajarkan di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Isa itu kesimpulannya juga Muslim. Salah. Dan ini nanti kita bisa bahas lebih lanjut dengan sangat mendalam sampai kepada munculnya Kristen itu mulai kapan. Terus guru mereka itu siapa, dan kemudian macam-macam yang kita bahas. Nah, tapi Umar, kayaknya kita berhenti dulu ya. Karena waktunya juga sudah sangat sudah sampai pada waktunya di penghujung acara. Silakan Umar ditutup dulu. Masya Allah ya cukup panjang lebar kita membahas dan bahkan lebih dari apa yang Anda pikirkan sebelumnya diskusinya. Diskusinya sangat dalam sekali. Banyak ilmu yang kita dapat dari diskusi ini. Banyak sekali ilmu yang Anda dapat juga dari Umi Irena.
Asallah, dan biarlah diskusi ini menjadi kebaikan buat kita bersama, menjadi amal yang baik buat kita, dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.